Bahas perang nuklir, Putin sah tekan UU, Rusia out janji nuklir. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang atau UU yang secara resmi menangguhkan partisipasi Rusia dalam perjanjian pengurangan senjata nuklir atau New START pada hari Selasa. Putin pekan lalu memang telah mengatakan akan membekukan perjanjian itu, seraya menyebut Barat berusaha menghancurkan Rusia dan makin menambah eskalasi ketegangan di konflik Ukraina. Federasi Rusia menangguhkan perjanjian antara Federasi Rusia dan AS. Bunyi penjelasan UU tersebut dikutip dari CNN Internasional tentang langkah-langkah untuk pengurangan lebih lanjut dan pembatasan senjata ofensif strategis yang ditandatangani di Praha pada 8 April 2010. Tambahnya, hal yang sama juga dibenarkan Kementerian Luar Negeri Rusia. Namun, Kremlin tetap menegaskan Moskow akan terus menghormati batas yang ditetapkan dalam perjanjian itu. Lembaga itu juga mengatakan penangguhan perjanjian oleh Putin bisa dibatalkan. Dalam aturannya, Presiden Rusia adalah orang yang dapat membuat keputusan untuk melanjutkan partisipasi negara dalam perjanjian tersebut. Perlu diketahui, New START adalah perjanjian yang terakhir dari rangkaian panjang perjanjian nuklir antara AS dan Rusia yang sebelumnya memiliki nama Uni Soviet. Ini membatasi jumlah senjata nuklir secara antar benua yang dapat dimiliki oleh AS dan Rusia. New START terakhir diperpanjang pada awal 2021 selama 5 tahun. Ini berarti kedua belah pihak harus segera mulai menegosiasikan perjanjian kontrol senjata lainnya, meski baru dipertegas Putin sekarang. Perjanjian itu pada dasarnya sudah dihentikan sejak Rusia baru-baru ini menolak membuka gudang senjatanya untuk para inspektur. Sementara itu, seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS mengatakan sangat berharap Rusia kembali ke perjanjian pengendalian senjata. Sebelumnya Minggu, pada wawancara dengan saluran TV Rusia, Putin menunjuk kemampuan nuklir aliansi pimpinan AS NATO yang selama ini membantu Ukraina. Ia mengatakan Moskow harus memperhitungkan potensi nuklir kelompok itu. Negara-negara NATO terkemuka telah memproklamirkan tujuan utama mereka untuk mengalahkan Rusia, agar rakyat kita menderita seperti yang mereka katakan. Katanya dikutip CNBC Internasional. Bagaimana kita tidak dapat memperhitungkan potensi nuklir mereka, tambahnya. Dalam catatan Buletin Peneliti Atom pada Januari 2023, negeri pemesan memiliki 3.708 hulu ledak nuklir. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 1.770 hulu ledak dikerahkan, sementara sekitar 1.938 disimpan sebagai cadangan. Di sisi lain, Rusia memiliki jumlah senjata nuklir yang lebih banyak. Pada Oktober lalu, lembaga yang sama menyebutkan negeri beruang putih memiliki 4.447 hulu ledak nuklir. Direktur Lembaga Riset Institut Penelitian Perdamaian Dunia Stockholm atau SIPRI, Don Smith mengungkapkan bahwa hal ini berpotensi menimbulkan bahaya, terutama di situasi global seperti sekarang ini. Ini adalah langkah yang mengecewakan, tidak imajinatif, tetapi tidak mengejutkan, yang tidak diuntungkan oleh siapapun. Satu persatu pilar kontrol senjata nuklir antara Rusia dan AS telah diruntuhkan selama 2 dekade terakhir, ujarnya. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu 26 Oktober 2022 mengawasi pelatihan pasukan pencegahan strategis Moskow, pasukan yang bertanggung jawab untuk menanggapi ancaman perang nuklir. Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, sesi pelatihan diadakan dengan pasukan pencegahan strategis darat, laut, dan udara, di mana peluncuran praktis rudal balistik dan jelajah berlangsung, kata Kremlin dalam sebuah pernyataan dikutip AFP. Televisi pemerintah menunjukkan Putin mengawasi latihan dari ruang kontrol. Latihan tersebut termasuk peluncuran rudal uji dan sepenanjung Kamchatka di timur jauh Rusia dan dari perairan laut Barents di kutub utara. Latihan itu juga melibatkan pesawat jarak jauh Tu-95. Tugas-tugas yang dibayangkan selama pelatihan pasukan pencegahan strategis telah diselesaikan secara penuh. Semua rudal mencapai target mereka, kata Kremlin. Pasukan strategis Rusia dimaksudkan untuk menanggapi ancaman nuklir. Mereka dilengkapi dengan rudal balistik antar benua serta pembom strategis jarak jauh, kapal selam, kapal permukaan, dan penerbangan angkatan laut. Latihan itu dilakukan di tengah serangan lanjutan Rusia di Ukraina, dan setelah Moskow berulang kali mengancam akan menggunakan senjata nuklir. Sebelumnya, Putin telah mendesak para pejabatnya untuk memotong birokrasi agar pasukannya di Ukraina mendapatkan senjata dan pasukan yang cukup. Desakan muncul saat Rusia menghadapi penundaan produksi militer dan peningkatan kerugian di medan perang.
Kekurangan pasukan militer Rusia dalam perang dengan Ukraina selama 8 bulan terakhir telah begitu terasa sehingga Putin harus membuat struktur untuk mencoba mengatasinya. Putin mengetuai komite baru yang dirancang untuk mempercepat produksi dan pengiriman senjata serta pasokan untuk pasukan Rusia. Ia menekankan perlunya mendapatkan tempo yang lebih tinggi di semua bidang. Laporan lain menunjukkan bahwa pasukan Rusia makin dipaksa untuk menggunakan peralatan lama yang terkadang tidak dapat diandalkan. Beberapa pasukan yang baru dimobilisasi juga telah dilarikan ke garis depan dalam perang dengan sedikit pelatihan. 11 negara anggota Uni Eropa berjanji memperkuat kerjasama dalam energi nuklir. Mereka menyebut hal ini akan membantu Eropa menjauh dari bahan bakar fosil penghasil karbon. Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Finlandia, Prancis, Hongaria, Belanda, Polandia, Rumania, Slovakia, dan Slovenia setuju untuk mendukung proyek-proyek baru di samping pembangkit nuklir yang ada. Energi nuklir adalah salah satu dari banyak alat untuk mencapai target iklim kita, untuk menghasilkan listrik guna memenuhi permintaan konsumen dan untuk keamanan pasokan. Menurut pernyataan yang dikeluarkan selama pertemuan para menteri energi Uni Eropa di Stockholm, dikutip AFP. Menteri dari 11 negara juga mempertimbangkan peluang kerjasama ilmiah lebih lanjut di bidang energi nuklir dan berbagi praktik terbaik untuk mengatasi masalah keselamatan. Prancis, yang telah lama mengandalkan tenaga atom, telah mempelopori upaya untuk membangun ikatan energi nuklir Eropa yang lebih dekat. Sebelum pertemuan para menteri, Kantor Menteri Transisi Ekologi Agnes Pannier-Runacher mengatakan tujuan Prancis adalah untuk menciptakan aliansi nuklir. Paris percaya tenaga nuklir dapat membantu negara dan Eropa mencapai tujuan iklimnya, terutama untuk menghasilkan hidrogen hijau untuk transportasi dan industri. Di sisi lain, hal ini telah memecah belah Eropa dan beberapa negara Uni Eropa. Jerman dan Spanyol menentang keras hal tersebut, sementara itu, Austria, Jerman, dan Luxembourg menegaskan kembali penentangan mereka terhadap pengembangan energi nuklir di Eropa. Jika kita ingin memenangkan perlombaan melawan perubahan iklim, kita harus cepat, kata Menteri Energi Luxembourg Claude Turm pada Senin. Menambahkan pembangunan stasiun nuklir baru akan memakan waktu 15 tahun. Ini lebih tentang ideologi daripada praktis. Prancis merekomendasikan kontrak energi jangka panjang dengan harga terjamin yang akan menguntungkan produksi nuklir. Tetapi Jerman dengan keras menentang langkah tersebut.